Saya tidak punya kekuasaan untuk menunjuk selesai masjid. Saya bukan orang kaya yang bisa membangun satu masjid. Tapi dengan hadis-hadis, ayat-ayat, saya berharap menggugah hati saya sendiri, kita semua, supaya selesai masjid, selesai bangunan, anak bisa sekolah, insya Allah masjid-masjid kita, setiap tempat sujud kita. Abdul Somad tadi pertama kali sujud tahiyatul masjid, sujud berikutnya qobliyah subuh, sujud berikutnya solat subuh, sujud berikutnya solat sunat isyraq. Tidak sampai 2 jam saya di sini, tapi sudah 4 kali solat, dan Masjid Al-Falah ini akan bersaksi di hadapan Allah bahwa Abdul Somad pernah solat di sini. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami tulis semua amal mereka dan bekas-bekas tapak kaki mereka, bekas tapak kaki, bekas kening ke lantai, itu akan bersaksi nanti di hadapan Allah. Masjid ini tidak akan pernah kosong. Kenapa Ustaz tahu masjid ini enggak kosong? Karena masyarakat rumahnya padat. Saya kalau disuruh pulang nggak ingat jalan ini. Tadi banyak kali beloknya. Artinya padat, masyarakat padat. Artinya akan terus ada yang datang sholat kemari. Apalagi saya lihat anak-anak ada. Itu ada anak-anak tadi di belakang. Ada anak-anak di luar, banyak sekali anak-anak muda. Kalau di masjid banyak anak-anak muda, ada sekolahnya. Insya Allah 2024 Ustaz Somad di sini, 2044, 2054 masih tetap ramai masjid ini dengan sholat berjamaah. Anak kecil dibawa ke masjid. Allah bisa karena biasa. Saya kalau di masjid itu banyak anak-anak, saya semangat. Kenapa? Masjid akan tetap hidup. Tapi kalau di masjid itu isinya udah orang tua, aduh, Ustadz janganlah ngomong begitu Pak Ustadz. Kami yang sudah tua ini kan tersinggung hati kami. Kunci dengar ceramah Ustadz Somad itu satu, jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Orang yang sudah tua, ternyata itu yang tua itu cuman kulitnya, giginya, matanya, perasaan tidak pernah tua. Loh, Ustaz kok ngomong begitu? Saya kalau ditanya apa beda perasaan Ustaz tahun 2004 pertama kali ketemu dengan Tuan Guru Prof Subhan 2004 dengan 2024, nggak ada. Saya nggak merasa tua. Perasaan saya tetap muda terus. Umur ini bukan masalah angka, tapi masalah rasa. Jadi kalau ada bapak ibu mengatakan, iya Pak Ustadz jamaah kami tua-tua, mereka bukan orang tua, mereka adalah anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Jadi kalau ada orang mengatakan, nanti Pak Ustadz kalau saya sudah tua saya akan kehilangan semangat. Masalah hilang semangat, anak muda pun bisa hilang semangat. Banyak orang badannya muda tapi semangatnya tua, bawaannya mau mati aja. Tapi banyak orang yang tua dia tetap ke masjid. Apa kata anak-anak muda sekarang? Lautan kan kuseberangi, bukit kan kudaki, Masjid Al-Falah kulewati. Nggak bisa begitu. Maka masjid kita ini alhamdulillah dipimpin orang yang hatinya terbuka, tidak memaksakan mazhab yang pernah dia pelajari, ikuti bersama. Semua ustadz didatangkan, remaja masjid buat pengajian, channel-channel YouTube-nya dibuatkan, semua kajian-kajian direkam, kajian subuh, kultum zuhur, kajian doa, kajian ibu-ibu sore Jumat, ada semua. Anda ingin dapat kajian yang berkualitas? Jangan kemana-mana, saksikan channel Masjid Al-Falah Taman Sari Ampenan NTB. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Channelnya udah ada? Inilah yang paling hebat. Channelnya belum ada, iklannya sudah ada duluan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Ustadz bahagia sekali?
lepas sekali. Ternyata almar'u ma'a man ahab, orang akan selalu bersama dengan siapa yang dia sayangi, dia yang dia cintai. Mudah-mudahan kasih sayang kita ini karena Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yuzilluhumullah, ada 7 golongan yang akan dapat naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh, hari itu tak ada tempat bernaung berlindung kecuali hanya Allah saja. Rajulani, 2 orang, tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah, ijtama'a alaih, bertemu karena Allah, wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. 2004 dulu kami bertemu karena Allah, kalaupun kami berpisah juga karena kematian, bersama di Maroko, bersama di Taman Sari Ampenan, bersama di surga Jannatul Firdaus. Itulah bersihnya hati jamaah ini. Padahal yang saya doakan cuma kami berdua. Tapi nggak ada mereka waktu saya ngomong gitu, Allah kayak masuk surga aja. Kan? Mereka begitu bangganya, amin. Kenapa? Karena mereka tahu saat dia mendoakan saudaranya, Allah kirimkan malaikat. Apa kata malaikat? Amin walaka misluh, kabulkan doa orang ini, kau dapat yang sama seperti yang kau doakan untuk saudara. Saya yakin dan percaya ketika Bapak Ibu nanti jamaah Masjid Al-Falah Taman Sari Ampenan Lombok masuk surga, mereka semua akan mencari, suami saya mana? Suami saya mana? Alhamdulillah nggak transit di neraka ya bang. Istri saya mana? Istri saya mana? Alhamdulillah masuk ke surga. Kemudian yang mereka cari berikutnya adalah ketua masjid mana? Rupanya ketua masjid, karena banyak juga ketua masjid masuk neraka. Saya pernah datang acara di masjid. Maksudnya di tempat saya. Kalau di Lombok, di tempat saya maksudnya. Saya datang ke satu masjid, tablik akbar, maulid Nabi. Terus saya tanya, seingat saya pernah ke masjid ini ya Pak? Iya Ustaz Somad, dulu Ustaz datang ke masjid ini, yang bawa Bapak Anu. Oh iya Bapak Anu yang bawa saya kemari. Kemana dia sekarang? Itulah Pak Ustaz, sejak kalah pemilihan nggak pernah kesini lagi. Apa ini? Masjid ini bukan partai, masjid ini bukan kantor parlemen, ketika kalah pemilihan ngambek nggak datang lagi. Masjid ini milik Allah. Maka ketika kita bersama-sama membangun masjid ini, wa annal masajida lillah, milik Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur Bapak Ibu, beruntung bisa dihitung dengan jari. Setahu saya yang doktor dari Darul Hadis itu satu dari Palembang, namanya Ustadz Abdul Yusuf Siddiq, yang satu dari Lombok, Sumbawa, NTB, Prof. Tuan Guru Subhan. Ada lain dokter, cuman 2 tuh kan? Di dunia ini cuman 2 dokter dari Darul Hadis. Siapa Pak? Dan itu menjadi ketua masjid Bapak Ibu. Maka manfaatkan ilmu ini. Beliau di bidang tafsir, buka kajian tafsir, surat-surat pendek, bagaimana kita memahami ayat-ayat. Maka ini keberuntungan yang luar biasa. Ilmu ini anak-anak semua. Untuk remaja masjid buatkan khusus pagi Ahad. Kenapa pagi Ahad? Khusus untuk anak muda pagi Ahad. Kenapa? Supaya anak muda jangan tidur pagi, supaya dia datang kajian subuh. Banyak anak-anak muda ini saya tanya, kalian kenapa nggak mau ke masjid? Saya sebetulnya mau ke masjid Pak Ustadz, cuman kajian di masjid itu nggak menarik. Kami anak muda mau cerita tentang masa depan. Tiba-tiba kami datang, judulnya malam pertama di alam barzakh. Kami nggak mau ceramahnya lama-lama Pak Ustadz. Kami maunya dialog interaktif. Coba undang Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtipmas, Bapak Kepala Dinas Kesehatan, Ibu Dokter, Ustadz. Dialog interaktif. Pembawa acaranya anak muda. Disitulah berperan kameramen beserta tim media, anak muda juga semua. Lalu mereka dialog, nanya, Bapak Babin Kamtipmas, bagaimana penanganan masalah narkoba dan LGBT di kota kita? Kata Babin Kamtipmas, menurut saya LGBT itu memang mesti ditertibkan. Jadi tolong daftarkan semua LGBT supaya kita terjunkan ke laut. Lalu kemudian
kemudian untuk yang narkoba ini memang harus ada tindakan polisi. Lalu TNI, Babinsa, Bapak Babinsa bagaimana menyikapi tentang maraknya narkoba sekarang? Kami sebagai benteng pertahanan NKRI, kalau sampai anak muda kita ini mabuk sakau, kita bisa dijajah sekali lagi, maka kita akan tangani masalah narkoba. Lalu kemudian dokter, ibu dokter dari dinas kesehatan bagaimana? Memang narkoba ini berbahaya, resikonya itu 3. Yang pertama gila, yang kedua bodoh, yang terakhir mati sakau. Kalau Ustadz mungkin bisa lebih lembut Ustadz. Kalau menurut saya, yang pernah saya lihat sendiri dengan mata kepala di Saudi Arabia, itu tidak ada obat lain kecuali dibawa ke Masjid Qisas.